Sore hari ini Kakak Mari kita akan bahas salah satu saham yang mungkin nasibnya akan mirip, tapi balik lagi itu ke respon market ya. Nasibnya akan Gitu. mirip, berarti kalau misalnya mirip dengan Toba ya, nasibnya akan mirip dengan Toba, ya bisa naik sampai 100%. Tapi kalau dari kualitas ya, kualitas backingan. Nah kalau Toba kan ada backingan Ada di dua belakang, sosoknya ya. di belakang itu. Kalau emiten yang satu ini cukup powerful itu nggak sih sosok di belakangnya? Halo Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan bareng Maria Katarina dan juga Susi dong. Aduh, ini harus jaim nih sekarang nih ya. Gak boleh terlalu berisik ya kan. Pokoknya saat hari ini, detik ini gue mau diem aja. Jangan dong. Nanti kalau diem-diem aja nggak jadi cuan loh. Oh, jadi gak boleh diem-diem aja. Investasi itu gak boleh diem-diem aja ya Sobat Cuan ya. Ketemu lagi bareng kita berdua di Paham Pantauan Saham. Makin paham makin Cuan lah. Pasti. Tapi bukan paham doang ya. Ada rumor-rumornya Kak Maria. Kenapa? Kan rumor itu kan kita juga harus paham, harus memahami rumor iya. itu. Satu, supaya gak keseret pom-pom ya kan. Dua, kalau ada rumor tuh kita harus berpikir realistis. Make sense gak? Masuk akal nggak gitu kan? Benar, jangan lupa dianalisa ulang. Makanya apa yang didengarkan di sini jangan ditelan mentah-mentah ya, Sobat Cuan ya. Tapi langsung dibeli. Tuh kan kepancing lagi ya kan. Oke, ini masih terkait mengenai kedanantaraan cie. Danantara ini memang sesuatu yang kayaknya dicolek dikit sama Danantara tuh jadi sesuatu yang kayaknya wah. Iya, apapun yang disentuh sama Danantara langsung melesat ke langit bahkan keluar bumi. Ini sekarang siapa lagi yang disentuh atau kalau nggak salah dia itu ditunjuk langsung? Iya. Mungkin sebelum membahasnya kita flashback dulu ya kemarin. Yes. Kan waktu itu kemarin kita juga sempat membahas rumor tentang Danantara. Kemungkinan akan masuk salah satu emiten yang memang pernah dipegang oleh Pandu ya, sama Opung ya, yaitu Toba. Nah mungkin kalau teman-teman perhatikan harga saham Toba itu kurang lebih udah naik 100% dari yang kita bicarakan ya. Luar biasa. Dan hari ini bahkan saham Toba udah sentuh target yang pernah saya sempat bilang 1.200an tuh udah kesentuh. Ya next-nextnya ya nggak tahu ya, itu balik lagi tergantung market. Nah sore hari ini Kakak Mari kita akan bahas salah satu saham yang mungkin nasibnya akan mirip, tapi balik lagi itu ke respon market ya. Nasibnya akan mirip, berarti kalau misalnya mirip dengan Toba ya, nasibnya akan mirip dengan Toba, ya bisa naik sampai 100%. Tapi kalau dari kualitas ya, kualitas backingan. Nah kalau Toba kan ada backingan ada di belakang, dua sosoknya ya. Di belakang itu. Kalau emiten yang satu ini cukup powerful itu nggak sih sosok di belakangnya? Sebenarnya nggak ada sosok-sosoknya sih, cuman udah lebih konfirmasi. Udah confirm gitu. Kalau Toba kan masih ya memang secara bisnis gitu ya. Secara bisnis sudah menunjukkan bahwa ada keterkaitan dengan Danantara meskipun memang belum ada omongan secara resmi dari manajemen. Sementara kalau yang emiten satu ini bukan di energi ya. Kemarin kita ngomongin energi ya untuk di pengolahan sampah. Kalau sekarang lebih ke properti gitu ya, di sektor properti. Mungkin harusnya teman-teman udah tahu, soalnya sebenarnya harga sahamnya udah lumayan naik sih, tapi menurut saya masih bisa naik lagi, masih ada upside-nya kurang lebih 100% dari harga saat ini. Aduh, ini tolong di disclaimer on. Jangan mancing Susi, kita dihujat lagi se-Indonesia Raya ini ya kalau kita ngomongnya nggak gantian nih. Masalahnya satu, sektor properti itu banyak banget di Bursa Efek Indonesia. Ini kan tadi kan lo bilang bahwa kayaknya Sobat Cuan sih harusnya udah tahu nih. Satu, sektor properti itu banyak banget. Yang kedua adalah ketika kita itu menghadapi era suku bunga tinggi, sektor properti konstruksi itu jadi sunset industry. Nah jadi kan kalau dengan dicolek oleh si anak Danantara ya karena masih baru ya, Danantara ini masih baby,
menjadi kayak opportunity gitu untuk Betul. emiten yang satu ini. Which is kalau misalnya secara size kan sebenarnya emiten ini kan masih ada yang lebih gede lagi. Iya, masih ya kan? kecil, enggak kecil-kecil banget sih. Kecil banget, tapi masih ada yang lebih gede lah, yang masih ada Jake. Kita ngomongin Sentul City, gengs. Akhirnya di-spill juga ya. Ya, kode emitennya BKSL, disclaimer on ya. Ya. Gimana si keberadaan BKSL yang ternyata sekarang juga respon market sebenarnya udah mengarah ke sana juga. Iya, bahkan secara year to date aja sebenarnya harga sahamnya udah naik 135%, tapi menurut saya valuasi saat ini masih cukup murah ya di level 160-an. Nah, pertama kan memang Danantara nih dikabarkan bahwa dia akan membangun kawasan ekonomi khusus atau KEK di sektor kesehatan. Sebenarnya udah pernah dibikin di Sanur Bali gitu ya, itu udah istilahnya udah ada. Nah, sekarang mau dibikin yang di wilayah Jabodetabek, rencananya ada di Bogor. Nah, masalahnya wilayah Bogor terutama Sentul ini kan yang nguasain adalah Sentul City atau BKSL. Kemudian kan ditambah lagi memang pro-nya lebih kayak ke pengennya tuh kayak natural setting di mana memang kawasannya ini tuh masih hijau gitu loh ya, dan itu memang yang diterapkan oleh BKSL. Nah, makanya opportunity-nya itu paling besar ya ada di Sentul itu ya adalah lahan dari BKSL. Nah, kemudian sebenarnya yang menarik lagi nih Kamari, selain dari kawasan ekonomi khusus di sektor kesehatan, ternyata BKSL itu sempat mengkonfirmasi bahwa kemungkinan peluang akan mengerjakan salah satu proyek dari Danantara itu namanya PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Ya, memang saat ini memang sedang mulai digarap oleh Danantara dengan China, yang dimana nantinya akan ada di lahannya BKSL juga gitu. Makanya dia kemungkinan akan dapat 2 proyek. Makanya kalau teman-teman perhatikan harga saham BKSL tuh udah naik. Tapi menurut saya masih ada upside yang lebih besar lagi, karena kalau melihat potensinya dari 2 proyek ini kan cukup besar ya kawasannya. Ini tahapnya udah sampai tahap mana ini ya? Makanya tadi aku tanya apakah memang ini bersinggungan, bersentuhan, atau karena memang secara cocokologi, secara lahan memang ada di lokasi BKSL, ataukah penunjukan langsung nih? Karena kan kalau di market itu kan antara ini mau kita jadiin investasi atau spekulasi kan beda-beda tipis. Iya, kayak sekarang malah pada sukanya spekulasi deh. Iya, emang lebih sukanya ke situ. Karena kalau cuan lebih gede, Iya, kalau sekarang kan sebenarnya market kita tuh beda gitu ya. Bukan yang fundamental lagi, bukan yang harus melihat hasil datanya baru harga sahamnya naik, tapi justru ketika ada rumor ataupun potensi proyeksinya itu harga saham sudah merespon lebih dulu. Sekarang tuh market kita tuh beda dari market yang mungkin 10-20 tahun ke belakang. Nah, kalau kira-kira proyeknya udah sampai mana? Sebenarnya kalau yang PLTS tadi, pembangkit listrik tenaga surya, itu sudah ada perbincangan, tapi masih baru tahap awal banget, belum ada surat perjanjian itu belum ada gitu. Sementara kalau yang di kawasan ekonomi khusus atau kayak di sektor kesehatan yang kemungkinan akan dibangun wilayah rumah sakit, klinik, kemudian riset-riset teknologi kesehatan di sana, biar soalnya sekarang tuh banyak masyarakat Indonesia kan suka berobatnya ke Malaysia, Singapura, Thailand gitu kan. Karena harganya tuh nggak beda jauh, bahkan ada yang lebih murah gitu ya dibandingkan dengan berobat di Indonesia. Nah, di mana pemerintah memang fokus ingin masyarakat Indonesia yang sekarang sering berobat ke Malaysia, Singapura, Thailand itu bisa berobat di tanah air aja dengan teknologi yang istilahnya kita bisa bersaing gitu. Makanya kemungkinan akan dibangun di wilayah Sentul Bogor. Cuman kalau itu masih jadi rumor karena perseroan sendiri masih menepis kabar tersebut. Tapi kalau menurut saya potensinya memang cukup besar, wilayahnya ya memang harusnya ada di Bogor situ, karena menurut saya bukan yang wilayah masih yang padat banget kayak di Jakarta lah gitu. Karena kan pemerintah juga memang menerapkan dia ada yang istilahnya ekosistemnya tuh masih tanah hijau, dan itu ya memang adanya di Sentul Bogor. Iya sih memang ya. Ini berarti secara rumor yang beredar, kemudian juga placing, cocokologi lah ya, jadinya kayaknya kemungkinan besar begitu akan mengarah ke sana gitu ya. Yes. Cuman pertanyaan gue lanjutannya adalah secara fundamental si BKSL ini gimana? Dan kalau seandainya project ini jadi, kan balik lagi gitu ya, respon pasar terhadap harga sahamnya sudah jelas. Yang kedua adalah perbaikan terhadap kinerjanya BKSL akan seperti apa nih yang lo lihat, Sus? Sebenarnya kinerjanya sih sekarang kalau dibilang oke ya belum oke banget sih. Jadi kalau untuk kuartal 1 dia kan kuartal 2 belum rilis ya, masih kuartal 1. Kuartal 1 itu sebenarnya udah mulai mencatatkan pembukaan yang cukup baik sih kamarnya. Jadi kalau kita lihat kuartal 1 itu labanya udah 2 miliar. Sebelumnya di kuartal 1 2024 itu dia rugi 110 miliar. Yes. Nah, jadi dari minus udah mulai surplus ya. nih, tapi meskipun memang masih kecil gitu. Tapi kalau kita lihat di kinerja keuangannya secara tahunan sebelum-sebelumnya
ya memang sebenarnya lebih cenderung turun sih ya. Tahun 2023 kan cetak labanya 332 miliar. 2024 ini secara annualized ya 17 miliar. Sementara kalau kita lihat harga sahamnya kok udah melejit signifikan, padahal secara kinerja belum menunjukkan perbaikan ya tadi karena ada rumor-rumor tersebut. Dan ternyata ada kabar terbaru nih Kak Maria. Baru aja tuh pagi hari ini saya mendengar bahwa ternyata BKSL itu memang sedang ada fase atau sedang memang proses dia diakuisisi. Jadi dia diakuisisi oleh salah satu perusahaan sawit yang ada di Malaysia, itu namanya Genting Plantation ya. Dimana kalau kita lihat untuk anak usaha dari Malaysia ini, ya sawit ini, dia akan mengakuisisi lahannya BKSL itu sekitar 152 hektar atau nilainya 2 triliun. Nah tentu saja dari akuisisi ini pastinya nanti akan menambah kinerja dia di kuartal 3 kalau nggak di kuartal 4. Jadi menurut saya harusnya ada perbaikan kinerja nanti hingga akhir tahun. Ditambah lagi kalau KK-nya jadi, kemudian PLTS-nya jadi, tahun depan itu pasti akan mencatatkan laba yang lebih besar lagi. I think berarti gitu ya. Berarti si BKSL ini bukan yang emiten diem-diem aja gitu loh. Diem-diem menghanyutkan. Maksudnya diem-diem gak ngapa-ngapain maksudnya, tapi ternyata diem-diem menghanyutkan Susi ya. Dia ada akuisisi, tapi dia juga ada plan gede, yaitu adalah kalau KEK-nya bener-bener ketok palu, bener-bener terjadi deh tuh fasilitas sarana prasarana kesehatan di lahannya atau di land banknya punya si Sentul City. Sekarang kan posisinya gimana nih ya? Antara aksi masuk atau apa yang harus dilakukan investor. Nah, lu suggest-nya gimana? Suggest berarti bukan ajakan ya, tapi kayak suggest untuk ngelihat sebuah emiten yang kayaknya udah sangat-sangat lama sekali ya di Bursa Efek Indonesia. Ini lama banget loh BKSL. Kayak udah sekian belas tahun kayaknya ada di Bursa Efek Indonesia. Udah lama dia. Lama banget gitu. Dan pernah juga ketika momentum stagnan ya, stagnannya juga lama banget. Nah, ini dia kan udah kayak dari 97 tuh, can you imagine kayak hampir 20 tahun. Tapi memang harganya tuh baru mulai naik itu ya sebenarnya di tahun-tahun ini. Gitu. Tuh bayangin. Ada lah momen beberapa 10-12 tahun yang lalu kayak sempet ya waktu ketika properti lagi booming-boomingnya sebelum bubble. Benar, sebelum bubble. Nah sekarang kan tuh ya sunset lah industrinya. Nah lo kasih suggest-nya gimana nih buat Sobat Cuan? Sebenarnya kalau gue hitung valuasinya gitu ya, dari tadi kan akuisisi itu udah jelas, itu udah terjadi gitu ya, tinggal prosesnya aja. Kemudian kalau menurut saya KEK nanti jadi ditambah lagi yang PLTS ini kan sudah jadi perundingan, kemungkinan besar itu akan jadi juga gitu, karena kan memang lahannya yang kemungkinan dipakai ya di Sentul City gitu ya, yang punya kan dia gitu. Jadi menurut saya valuasi sekarang tuh sebenarnya masih murah gitu, Kak Maria. Sekarang kan harganya tanggal 1 Agustus itu berada di level 160-an. Sebenarnya kalau saya hitung misalkan project-project itu terjadi bisa valuasinya di harga 300-an. Gitu. Jadi sebenarnya upside-nya itu masih 100% dari harga sekarang, tapi disclaimer on ya. Ini jangan lupa teman-teman harus menunggu dari hasil kinerja keuangan di semester 1 dulu gitu. Oh ternyata semester 1 sudah rilis. Apa? Baru banget. Kaget ya, langsung rilis kinerja keuangannya. Anda bikin shock ya ini. Tapi ternyata kinerjanya turun juga sih. Tuh, ini belum ada yang wow kuartal 2 aja ya. Maksudnya kuartal 2 secara kuartal 2 kalau kita bandingin tahun lalu itu sebenarnya masih turun. Tapi kalau saya lihat nih investor itu melihat dari proyeksi tadi. Investor sekarang itu mereka tuh bukan lihat data loh. Jangan salah, bukan melihat data. Contoh deh, kemarin ada saham Mina itu rugi tapi hari ini sahamnya ARA coba. Itu sebenarnya akan ada sentimen-sentimen dari konglomerat ya kan, salah satu emiten punya pengusaha. Jadi menurut saya sekarang tuh investor itu bukan melihat dari hasil data baru merespon. Data belum keluar mereka sudah respon duluan. Jadi saya bisa memproyeksikan, oh ini pasti jadi kayak Toba aja contohnya yang pernah kita bahas. Tapi jangan lupa dianalisa ulang ya. Perhitungan saya kan bisa jadi kurang lebih benar atau tidak. Tapi kalau valuasi menurut saya BKSL di 300-an. Tapi ya jangan lupa risk rewardnya diperhitungkan lagi. Betul sekali ya Sobat Cuan. Karena keputusan berinvestasi memang ada di tangannya Sobat Cuan ya. Itu sedikit aja secuplik informasi, secuplik bisa kita katakan sebagai rumor. Jadi ya ikutin aja flow the newsnya seperti apa, karena mungkin masih akan bergulir juga gitu. Diperhatiin juga marketnya akan seperti apa dan opportunity-nya untuk bisa lihat saham-saham yang bersinggungan dengan who is the man behind itu kayak
Lebih seru ya. Emang. Iya ya, daripada lihat-lihat fundamental kayak enggak jangan. Aduh sekarang kayak enggak, tapi emang sekarang kayak fundamental is dead deh. Jangan. Sobat jangan. Marilah kita bersama-sama tetap melihat fundamental, celak ya fundamentalis ya. Oke, nanti kita akan bahas yang lebih seru-seru lagi Sobat Cuan. Jangan Iya, lupa. tenang aja. Saya masih punya banyak stok. Duh, dihujat lagi kita sama netizen terhabis ini ya. Terima kasih udah dengerin kita. Kita di Spotify. Kita juga ada di TV-nya CNBC Indonesia TV. Jangan lupa follow Instagram @cuap_cuan dan subscribe juga YouTube channel kita di Cuap Cuan ya. Thank you banget Sobat Cuan. Maria Susi pamit. Bye.